Hannibal Barca, dia adalah salah satu komandan militer terbaik sepanjang masa, yang mana pertempuran dan strateginya telah dipelajari oleh pemimpin besar seperti Julius Caesar dan Napoleon. Ayahnya yang bernama Hamilcar Barca adalah komandan tertinggi dari tentara Kartago. Dia dikenal karena strategi militernya yang cepat, oleh karena itu dia dijuluki Barca atau petir. Nama Hannibal sangat ditakuti di wilayah Romawi, sampai-sampai para ibu di sana menakut-nakuti anak mereka yang nakal dengan kalimat Hannibal ad portas atau Hannibal di gerbang. Ia juga pernah mengejutkan orang Romawi dengan menyeberangi pegunungan Alpen menuju Italia, dan dalam pertempurannya di sana ia menunjukkan kejeniusannya dalam strategi militer. Selama perang dengan Romawi, Hannibal dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran di Trebia, pertempuran Danau Trasimene, dan pertempuran Cannae. Selain karismatik dan terpelajar, Hannibal juga dikenal mudah berbaur dengan pasukannya. Buktinya, dia tidak ragu untuk tidur bersama dengan tentara biasa dalam dinginnya malam. Lalu saat persediaan makanan hampir habis, dia juga ikut merasakan lapar. Dan saat dalam pertempuran, Hannibal sendiri ikut bertempur bersama-sama dengan pasukannya, sehingga membuat moral prajuritnya meningkat. Dan berikut ini adalah riwayat hidup Hannibal Barca selengkapnya. Hannibal lahir pada tahun 247 sebelum Masehi di Afrika Utara. Sumber utama dari kisah hidupnya diketahui dari Polybius dan Livy. Diceritakan kalau ayah Hannibal, seorang jenderal Kartago yang hebat, Hamilcar Barca, membawa putranya yang masih anak-anak itu ke daerah Spanyol. Kemudian Hamilcar meninggal pada tahun 229 sebelum Masehi dan digantikan oleh menantunya, yaitu Hasdrubal the Fair. Pada masa kepemimpinannya, Hasdrubal mengangkat Hannibal muda menjadi seorang perwira di dalam pasukan Kartago. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Hasdrubal dibunuh. Lalu para tentara sepakat untuk memilih Hannibal yang sudah berumur 26 tahun untuk memimpin kekaisaran Kartago di Spanyol. Setelah itu Hannibal dengan cepat memperkuat kendalinya di wilayah itu, sehingga ia dan pasukannya berhasil menaklukkan berbagai suku di Spanyol. Dan Hannibal juga menikah dengan seorang putri Spanyol yang bernama Emilce. Pada tahun 219 sebelum Masehi, Hannibal memimpin serangan ke kota Saguntum, sebuah kota di pesisir Spanyol timur yang telah menunjukkan agresinya pada kota-kota di wilayah Kartago perbatasan. Menurut perjanjian di akhir Perang Punisia pertama, Sungai Ebro adalah perbatasan paling utara otoritas Kartago di Spanyol. Meskipun kota Saguntum berada di selatan Sungai Ebro yang sebenarnya masih di wilayah Kartago, tapi pemerintah kota ini telah bersekutu dengan Romawi, sehingga serangan Hannibal ini dianggap sebagai tindakan pemicu perang dengan Romawi. Dalam serangan tersebut, pasukan Kartago mengepung kota Saguntum selama 8 bulan dan akhirnya kota tersebut berhasil ditaklukkan. Kemudian pihak Romawi menuntut Hannibal untuk menyerah, tapi Hannibal tentu saja menolak. Lalu ia malah menyusun rencana untuk menginvasi Romawi yang akan menandai dimulainya Perang Punisia kedua. Dalam persiapannya untuk menginvasi Roma, Hannibal mengumpulkan pasukan secara besar-besaran. Dikatakan ia telah menyiapkan 25.000 infanteri, 6.000 kavaleri, dan 37 gajah perang. Lalu saudaranya yang bernama Hasdrubal Barca bertugas untuk menjaga dan melindungi wilayah Kartago di Spanyol dan Afrika Utara selama Hannibal melakukan invasi. Kemudian Hannibal pun berangkat dengan pasukannya untuk menempuh jarak kurang lebih sejauh 1.600 km melalui daerah Pyrenees, melintasi sungai Rhone, dan melewati pegunungan Alpen yang bersalju. Setelah melewati pegunungan yang menguras tenaga itu, Hannibal dan pasukannya bertemu dan bertempur dengan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Publius Cornelius Scipio di daerah sekitar sungai Ticino. Dalam pertempuran tersebut, pasukan kavaleri Hannibal berhasil menang dan Jenderal Scipio mendapat luka yang parah. Pada akhir tahun 218 sebelum Masehi, pasukan Kartago kembali berhasil mengalahkan pasukan Romawi di sekitar sungai Trebia. Dari kemenangan ini, Hannibal mendapat dukungan dari Gallia dan Liguria.
Kemudian pada musim semi di tahun 217 sebelum Masehi, dia dan pasukannya bergerak ke Sungai Arno. Lalu saat dalam pertempuran di Danau Trasimene, pasukan Hannibal dapat menghancurkan tentara Romawi. Saat itu pasukan Romawi yang tewas mencapai sekitar 15.000 personil. Sebagian besar dari mereka didorong ke dalam danau dan tenggelam. Dan sekitar 15.000 tentara Romawi dan sekutunya dijadikan sebagai tawanan perang. Selain itu, pasukan Hannibal juga berhasil menghancurkan sekitar 4.000 kavaleri bala bantuan yang dipimpin oleh Gaius Centenius sebelum mereka sampai di lokasi. Setelah pertempuran itu, Hannibal tidak melanjutkan invasinya ke Roma karena pasukannya sudah kelelahan dan kota itu juga memiliki pertahanan yang kuat. Pada musim panas di tahun berikutnya, 16 legiun Romawi yang berisikan hampir 80.000 tentara bertempur melawan pasukan Kartago yang jumlahnya lebih sedikit di dekat kota Cannae. Singkat cerita, pasukan Hannibal yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu pun menang karena strategi pemimpinnya yang brilian. Menurut Livy, korban dari pihak Romawi mencapai 55.000 orang. Di dalamnya terdapat puluhan senator, bangsawan, dan lebih dari 200 kesatria Romawi yang juga ikut terbantai. Setelah pertempuran yang mengerikan itu, nama Hannibal menjadi momok bagi orang Romawi. Kekalahan besar Romawi di Cannae mengejutkan sebagian besar daerah Italia Selatan. Dan hal itu membuat banyak sekutu serta koloni Romawi berubah menjadi mendukung Kartago. Di bawah kepemimpinan anak dari Publius Scipio yang juga bernama Publius Cornelius Scipio dan rekan jenderalnya Quintus Fabius Maximus, pasukan Romawi bersiap untuk bertempur lagi dengan Hannibal. Saat pertempuran di daerah Italia Selatan, Fabius menggunakan taktik dengan sangat hati-hati untuk secara bertahap melawan pasukan Hannibal. Dan pada tahun 209 sebelum Masehi, Romawi merebut kembali banyak wilayahnya dulu. Di Italia Utara pada tahun 208 sebelum Masehi, pasukan Romawi juga berhasil mengalahkan pasukan bala bantuan yang dipimpin oleh saudara laki-laki Hannibal, yaitu Hasdrubal, yang sudah menyeberangi pegunungan Alpen dengan niat membantu Hannibal, dan Hasdrubal terbunuh dalam peristiwa itu. Sementara itu, Scipio melancarkan serangan ke Kartago baru dan berniat mengusir orang Kartago dari daratan Spanyol. Dan setelah dia terpilih sebagai konsul, Scipio berangkat untuk menginvasi Afrika Utara. Karena pergerakan Scipio ini, pada tahun 203 sebelum Masehi, Hannibal terpaksa menarik pasukannya dari Italia Selatan untuk pergi mempertahankan tanah kelahirannya. Kemudian di tahun berikutnya, Hannibal bertemu dengan pasukan Scipio di daerah Zama, yang berjarak sekitar 120 km dari Kartago. Pada pertempuran kali ini, pasukan Romawi mendapat dukungan dari Numidians. Saat dalam pertempuran, Scipio menggunakan taktik yang mirip dengan strategi Hannibal saat pertempuran Cannae. Saat itu, pasukan Romawi berhasil mengepung dan menekan pasukan Kartago, sehingga sekitar 20.000 tentara Kartago tewas dan korban dari Romawi berjumlah sekitar 1.500 orang. Tapi Hannibal berhasil melarikan diri dari pertempuran itu. Lalu untuk menghormati kemenangan besarnya, Scipio diberi tambahan nama Africanus. Kemudian perang Punisia kedua pun diakhiri dengan sebuah perjanjian damai. Dalam perjanjian itu disebutkan syarat-syarat seperti Kartago hanya diizinkan mempertahankan wilayahnya di Afrika Utara, harus merelakan wilayahnya di daratan Eropa, menyerahkan armadanya, membayar ganti rugi yang besar dengan perak, dan Kartago dilarang kembali membentuk kekuatan militer atau menyatakan perang tanpa izin dari Romawi. Walaupun perang Punisia sudah padam, tapi kebencian Hannibal kepada Roma tidak ikut padam. Ia dituduh telah melakukan kesalahan perang oleh para bangsawan, lalu dia diangkat menjadi hakim sipil di pemerintahan Kartago. Setelah itu, Hannibal pergi ke daerah Efesus setelah musuh-musuhnya di kalangan bangsawan Kartago memberitahu Romawi kalau Hannibal telah mendorong Antiochus III dari Seleukia agar melawan Romawi. Ketika Romawi berhasil mengalahkan Antiochus, pihak Roma ingin Antiochus menyerahkan Hannibal. Lalu Hannibal menghindar dengan pergi dari daerah itu. Kemudian ia melayani Raja Prusias dari Bitinia dalam perang melawan sekutu Romawi. Tapi Raja Prusias kalah, lalu Romawi menuntut penyerahan Hannibal.
Kali ini Hannibal tidak bisa menghindar lagi, dan ia pun bunuh diri dengan meminum racun di daerah Libisa, Bitinian, yang mungkin pada tahun 183 sebelum Masehi.